Sahabat hijau, hari ini kita akan kunjungan ke daerah Sukaharja, yaitu di Desa Pesuk Tengah, tepatnya di daerah Pondok Pitung, Ciagus, Bogor. Kita akan berkunjung ke paguyuban Rumpun Bambu, di mana paguyuban ini adalah salah satu desa sentra tanaman hias di Kota Bogor dan sekitar. Oke, kita sudah sampai di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja. Di sini adalah sentra tanaman hias Kota Bogor, karena di sini sudah dari tahun 80-an menjadi pusat tanaman hias di Bogor dan sekitarnya. Kita temui pembinanya. Oke, beliau adalah Bapak Atang, pembina paguyuban Rumpun Bambu di Desa Sukaharja, tepatnya di Kampung Pasir Tengah, RT 2 RW 4. Kita langsung ke lokasi, Pak. Kita ngobrol gitu. Oke, kita ke lokasi, kita lihat kegiatan teman-teman paguyuban Rumpun Bambu di Desa Pasir Tengah. Ini adalah proses penggilingan dari daun bambu yang bahan mentah yang baru datang tadi, dan juga pakuanan atau disebut pakis ya. Nah, ini nanti diproses, digiling di sini. Setelah dihancurkan, nanti akan dikemas ke dalam karung dan baru nanti bisa dipasarkan ke petani sekitar desa ini dan juga keluar Bogor. Kita lihat prosesnya. Sahabat hijau, kita sudah berada di nurserynya paguyuban Rumpun Bambu, dan sekarang sedang ada proses pengemasan media tanam, yaitu daun bambu dan juga pakis humus anam, pakis anam. Ya, daun bambu ini untuk tiap harinya didapat dari mana, Pak?
apakah barang mentah atau mentahnya sebelum jadi media tanam. sebelum dia tanam itu paling yang banyak segini paling juga sekitar bangsa 20 karungan. 20 karung. Iya, mentah. Mentahnya. Ya, kalau yang udah jadi ya sekitar bangsa 25 jadi mentah gitu. Kalau untuk pemasarannya sendiri Pak Atang ini dipasarkan di sini saja atau sudah keluar daerah Bogor? Keluar daerah Bogor. Daerah Bogor juga ada, yang kebanyakan itu yang petani yang pada datang. Petani daerah sini ya? Iya, dari daerah Pesisir Tengah aja. Masuk satu lingkup desa ini Iya, aja iya. ya. Untuk kebutuhan petani di sini sendiri itu per harinya itu berapa banyak Pak di sini? Kalau yang paling banyak kan bisa 100 karungan. 100 karung per hari. Kalau misal barangnya lagi ada, kalau nggak ada paling juga paling juga 50 karung. Apalagi ya kalau yang dulu tuh musim hujan. Kalau musim hujan wah udah deh. Ini dulu ya. Ya, Stop dulu ya. stop dulu karena sekarang udah ada kemarau lagi. Ya, alhamdulillah barang ada lagi gitu. Ada lagi ya. Itu untuk media tanam dari bambu ya. Ya, kalau bambu. untuk pakis anam sendiri itu didapat dari daerah mana Pak? Bahan mentahnya? Yang itu yang dari sini juga, dari daerah Pesisir Tengah juga. Dari sekitaran sini ya, ya. bukannya dari luar itu, dari lokasi ini juga. Untuk harga jualnya sendiri Pak Atang ini dari media tanam bambu dan juga pakis itu kisaran berapa untuk pedagang dan untuk eceran? Kalau yang untuk eceran itu paling ada kurang sedikit. Kalau misalnya saya jual tuh 12,5 paling kalau buat dagang lagi masih 12-an lah gitu. 12 Kalau untuk petani 12,5 per karung yang 15 kilo itu. Nih kalau ukuran ini. Nih kalau ukuran ini 6, di sininya 20. Oh, berat juga Pak ya? Iya. Sobat hijau, ini untuk ukuran sekitar 20 kilo kurang lebih hanya 20.000 di sini. Kalau untuk di luar mungkin sekitar 50.000 sampai 70.000 untuk ukuran ini. Karena pakis anam sendiri itu memang agak sulit di daerah kita. Rekomen buat pecinta tanaman hias. Selanjutnya kita lihat proses pembibitan yang dilakukan oleh paguyuban rumpun bambu dan juga beberapa koleksi tanaman unik dan langka yang ada di sini, karena tanaman-tanaman ini tidak akan kita temui di pameran-pameran kecuali di sini, karena di sini adalah pusat dari tanaman hias di Bogor kota dan sekitarnya. Kita lihat satu koleksinya yang fenomenal, yaitu kuping gajah tarantula. Ini juga ada jenis pagoda. Ini jenis pagoda salah satu kuping gajah yang langka dan jarang di orang-orang punya yang seperti ini, karena ini memang agak sulit untuk dikembangbiakan. Bapak Atang, kuping gajah ini sudah berapa lama Pak ini umurnya? Oh itu sekitar setahunan lah dari biji. Sekitar 1 tahun ya? Ya 1 tahun. Ini diproses dari biji dan umurnya sekitar 1 tahun. Kalau untuk yang tarantula ini jenis tarantula apa Pak? Yang itu kelelawar. Ini jenis tarantula kelelawar dan memang dari daunnya sendiri sangat unik ya, beda dengan tarantula kuping gajah yang lain, karena memang dia punya motif tersendiri. Walaupun sama namanya kuping gajah, tetapi untuk tarantula dia berbeda sekali, sangat cantik. Untuk harga kisaran berapa Pak kalau untuk? Oh yang macam gini sekarang 2 jutaan. Sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Kalau yang untuk macam ini, yang orang lain sih enggak gitu. Kalau untuk pagoda yang seperti itu? Yang ini 1,5. 1,5 Ya. Kalau untuk bibitnya sendiri Pak Atang dijual berapa? Yang ukuran bagaimana? Yang ukuran Yang kecil yang kayak ini. Yang seperti ini. Kayak gini masih murahan. Itu sekitar 250-an. Ini sekitar 250.000. Kalau di pameran-pameran ini nih bisa nyampe 400-an harganya, karena memang sangat langka untuk jenis-jenis tarantula seperti ini. Stoknya masih banyak, melimpah stoknya.
Mungkin teman-teman kalau yang mau berkunjung ke sini bisa, nanti ada kontaknya di bawah ya, nanti bisa lihat-lihat langsung ke sini. Dan juga banyak pilihannya yang ada di sini, mulai dari jenis tarantula dan bunga-bunga yang lain juga masih banyak di sini. Ini salah satu koleksi di sini. Ini adalah indukan Anthosoma. Harganya masih lumayan tinggi untuk jenis ini karena keunikannya dan diburu oleh kolektor-kolektor tanaman hias biasanya. Pak Atang, untuk indukan seperti ini dijual atau hanya menjual anakannya? Terus terang menjual anakannya. Oh, anakannya saja berarti Anakannya ya? kalau dijual itu sama induknya saya jadi nggak punya gitu. Oh gitu ya, Iya. berarti emang khusus untuk Iya. pembiakan aja Iya. ya, untuk perbanyak. Nah apalagi sekarang nih udah ada anaknya 2, kan saya bisa jual anaknya Oh, gitu. gitu, Kalau iya. enggak nggak bisa jual dikarenakan yang ke satu apa tuh harganya lagi melonjat yang gini ya. Lebih tinggi Kayak ya? kalau yang kayak gini, yang gede gini gitu, apa yang kalau yang segede gini nih 2 daun saya jual paling murah nih 300. 300 Ini 2 daun kayak gini. Yang 2 daun seperti Iya. ini. Di sini ada juga jenis tengkorak. Ini juga indukan salah satu koleksi di sini karena anakannya tadi udah ada beberapa di sana. Dan untuk indukan ini umur berapa tahun Pak? Baru seperti ini. Ini sekitar 1,5 tahun lah. 1 tahun setengah. Iya, kalau dari biji 2 tahunan. Dari biji sekitar 2 tahun ya, untuk sebesar Iya, ini. sebesar gini. Untuk harganya sendiri Pak Atang, ini dijual berapa kalau yang seperti ini? Kalau misalkan dari umur 3 bulan sampai 1 tahun itu kisaran berapa Pak? Untuk Kalau harga? yang udah segede gini, Iya. kalau segede gini, saya dulu belinya juga ini udah 1,5. Sekarang juga ada yang nawar lagi sama modalnya yang nggak dijual. Saya kan itu ngambil anaknya, bijinya dari bawahnya gitu. Memang khusus Terus indukan, indukan aja ya, jadi yang Iya. dijualnya nanti anakannya ya. anakannya dijualnya gitu. Masih banyak koleksi-koleksi yang lainnya, di antaranya di sana bisa dilihat di sana. Nah, ini yang dibilang lastagna nih, lastagna. Nah, ini adalah Lastag, Kadaka lasagna, iya kalau salah satu koleksi kolektor juga ini, karena memang bentuknya unik sekali ini, unik. kalau ini pelipis, ada juga. Nah, ini juga hampir mirip tapi ini beda ya, beda jenis. Ini apa tadi namanya? Pelipis. Pelipis. Untuk harga yang seperti ini kisaran berapa Pak? Oh, kalau yang udah segede gitu 150, 150-an ya. 150 yang kayak gitu. Ini umur berapa bulan Pak? Sekitar 8 bulanan lah, 8 bulanan kayak gitu. Ini sekitar 8 bulanan ya umurnya. Untuk seperti ini mungkin untuk koleksi nggak akan apa ya, karena memang koleksi itu gelap ya, nggak ada nilainya kalau untuk seorang kolektor tanaman seperti apapun, mau harganya tinggi ataupun rendah, karena koleksi sangat menjamin untuk investasi ke depannya. Ini adalah bibit dari biji yang disemai oleh Bapak Atang, dan ini sekitar umurnya sekitar berapa bulan Pak ini? 5 bulan. Ini sekitar 5 bulanan. Jadi untuk menghasilkan tarantula yang bagus memang perlu perlu perhatian khusus, karena tarantula ini dia mempunyai akar air atau akar angin ya, tidak seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain mudah tumbuh tapi juga dia mudah mati. Koleksinya masih banyak dan ini stok untuk tahun depan mungkin bisa dipanen. Ya, ini salah satu koleksi yang unik juga. Ini jenis keladi tarasol. Atau untuk seperti ini harganya berapa kira-kira? Oh, yang itu agak langka. Itu sekitar asal 500-an segede gini. Ini sekitar 500 ribuan. Emang ini barangnya agak langka ya dan jarang gitu. Di sini pun ini hanya ada satu koleksi aja karena belum emang susah Susah hidupnya. susah hidupnya.
sama ini juga. Ini barang langka juga. Ini jenis apa Pak? Jadi jenis keladi juga, cuman namanya ada juga keladi. Ini keladi-keladi yang langka di sini ada semua ya. Daunnya kaku. Pokoknya untuk sahabat hijau kalau ingin mencari koleksi-koleksi tanaman hias langka bisa ke paguyuban rumpun bambu di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor. Tidak jauh dari BNR karena di bawah juga sedang ada pameran tanaman hias yang mungkin keberlangsungannya agak sangat lama ya. Karena di masa pandemi seperti ini orang biasanya enggan untuk keluar rumah karena anjuran dari pemerintah juga ya. Makanya tanaman hias itu dan sekarang menjadi hits lagi, harganya pun melambung. Kang Yadi, di sini kan Kang Yadi sebagai pengurus harian ya dari Paguyuban Rumpun Bambu. Iya Pak. Untuk kesehariannya itu kegiatan dari Rumpun Bambu sendiri itu apa ya untuk pengembangan di bidang tanaman hias ini? Hari kita satu kita namanya pembibitan ya. Pembibitan. Untuk menjual ke luar daerah atau ke ini ke petani nih ya. Ya. Cuma di sini semua lingkup di sini kita terutama pembibitan ya gitu ya, pembibitan langsung udah misalkan udah gede apa gimana kita siap jual untuk keluar gitu. Oh berarti bukan hanya produksi ya tapi untuk pemasaran juga Paguyuban ini sudah siap ya untuk pemasaran keluar. Biasanya dari daerah mana saja yang belanja di daerah sini atau di Paguyuban ini? Ya lumayan lah, kadang-kadang orang datang dari luar, dari Depok ya, dari Bekasi ya, dari Tangerang ya, pokoknya luar di sini aja suka kunjung ke sini gitu untuk beli tanaman hias di sini gitu, di daerah Desa Sukaharja, Kabupaten Pasir Tengah ya. Kampung Pasir Tengah. Untuk koleksinya sendiri di sini ada jenis tanaman apa aja Kang Yadi? Bermacam-macam ya. Bisa ada begonia, ada kulit tengkorak, ada pilo,